Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali berjumpa dengan saya, Ibnu Arif dari Forum News Network. Di Jakarta ini sekarang sedang sangat heboh ya. Ini terutama apalagi bagi para penggiat sepeda dan juga pemerhati lingkungan. Ada dua peristiwa yang paling banyak disoroti, bahkan beberapa media besar menjadikan ini semacam agenda ya yang disoroti secara serius. Pertama adalah keputusan dari DPRD dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menghentikan pembangunan jalur sepeda. Ya, bukan hanya menghentikan jalur sepedanya, tapi juga untuk untuk maintenance-nya itu juga dihentikan, di 0% kan, di nolkan begitu ya anggarannya. Yang kedua itu dana untuk yang tadinya untuk subsidi transportasi, yakni subsidi penumpang Transjakarta itu sebesar 409 miliar itu dialihkan, dihibahkan untuk pemberian kendaraan TNI dan Polri di DKI Jakarta. Ini saya kira mungkin ini Kodam dan Polda Metro Jaya ya. Nah, saya akan mengajak Anda memperbincangkan ini. Apakah hal semacam ini boleh seorang, belum lagi kan ini seorang pejabat gubernur yang mengambil keputusan. Saya akan mengajak Anda ngobrol dengan, ini kebetulan pas banget narasumbernya. Satu, beliau ini pernah menjadi staf ahli dari Menteri Dalam Negeri bidang pembangunan dan keuangan. Dan yang kedua, beliau ini juga pernah 2 kali menjadi pejabat gubernur, yakni pejabat gubernur Bali dan Sumatera Barat. Yang namanya Dr. Hamdani. Assalamualaikum Pak Hamdani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ersu dan juga para bisa semuanya. Ya, jadi ini lagi rame nih Pak Hamdani ya. Orang mempertanyakan ini bagaimana Jakarta kok jadi mundur. Ini kan orang di mana-mana kota di seluruh dunia ingin memperpanjang jalur sepeda karena itu berkaitan dengan tentu saja memperbaiki iklim kita yang lebih ramah lingkungan dan sebagainya. Yang kedua juga tadi itu juga sama sebenarnya. Bagaimana mungkin kan orang saat diharapkan dengan subsidi transportasi orang berpindah ke publik transportasi, tapi malah dananya dipotong digunakan untuk membelikan kendaraan instansi yang kita tahu bahwa Polri dan terutama Polri saya kira itu anggarannya kan sangat besar. Kenapa masih perlu hibah juga dari pemerintah daerah? Mari kita bahas itu dari sisi perspektif kebijakan dan juga masalah keuangannya, Pak Hamdani. Baik, Mas Ersu, ini memang hal yang menarik ini, apa yang terjadi untuk DKI ini, khususnya tentunya karena anggaran DKI relatif besar ya, yang lebih dari belanjanya 80 triliun ya, tentu banyak pihak yang menyoroti. Persoalannya adalah memang kalau berkaitan dengan pertanyaan kita adalah ini pejabat gubernur dan ini ada gubernur. Kalau kita lihat dari sisi kewenangan, sejauh mana kewenangan seorang pejabat gubernur ya, kalau dikaitkan dengan pejabat gubernur, itu sudah diatur secara lebih tegas ya dalam PP 49 tahun 2008. Ada larangan-larangan, antara lain saya sebutkan larangannya. Pertama, melakukan mutasi pegawai, satu. Yang kedua, membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya, dan mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya. Yang berikutnya lagi adalah membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya. Atas dasar hal demikian, ya, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan yang namanya Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2001. Itu instruksi Menteri Dalam Negeri itu terkait dengan bagaimana penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi KDA kepala daerah yang berakhir 2002. Ini kan banyak kepala daerah. Setidaknya untuk provinsi gubernur itu ada 7. Dan ke-7 sudah dilantik nih. Ini sudah dilantik semua. Jadi bulan Mei itu dilantik 5, yaitu Banten, Bangka Belitung, Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua Barat. Menyusul bulan Juli itu adalah Aceh, dan kemarin yang Oktober itu DKI. Jadi ke-7 gubernur yang berakhir masa jabatan 2002 itu sudah aktif. Sebetulnya nggak ada masalah yang lain tuh kan, jadi nggak ada yang kalau kita lihat yang 6 lagi kan aman-aman aja, oke saja. Karena memang letaknya tadi kan pejabat gubernur itu kan bukan pejabat politis ya.
Kalau dia tidak pejabat politis, dia tidak mengemban visi misi, tidak membawa visi misi. Di dalam instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70 2021 itu diminta kepada kepala daerah atau dalam hal ini kalau provinsi gubernur yang berakhir 2022 itu menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 2023-2026. Ini Mas Ersu layaknya seperti RPJMD. Hanya mungkin periodenya 4 tahun nih. Kalau RPJMD ke 5 tahun. Dia akan 2023-2026. Nah, itu sebagai acuan bagi apa? Acuan apa? Acuan bagi untuk penyusunan RKPD 2023 dan dalam rangka untuk penyusunan APBD 2023. Dengan demikian program bagi gubernur yang berakhir 2022 itu kuat sekali untuk APBD 2023. Setidaknya 2 dokumen yang dipegangnya. Jadi bagi kepala daerah yang berakhir 2022, legasi kaitan dengan APBD 2023-nya kuat. Pertama ditopang oleh Pergub atau Perkada RPD 2023-2026. Yang kedua Pergub ataupun Perkada ya RKPD 2023. Jadi kuat sekali untuk legasinya tadi. Kalau hanya demikian, karena menjadi acuan penyusunan APBD itu adalah RKPD, dengan sendirinya tentu tidak mudah bagi seorang pejabat gubernur mengganti atau merubah. Tapi memang di dalam aturan tadi dimungkinkan setelah mendapat izin daripada Menteri Dalam Negeri. Saya tidak tahu persis apakah hal-hal seperti itu telah memperoleh izin dari Menteri Dalam Negeri. Tentunya bisa ditanyakan langsung nanti kepada Pemprov DKI. Yang berikutnya lagi adalah ketika jadi memasukkan anggaran baru, pertanyaan pertama adalah apakah anggaran tersebut sudah ada nggak dalam RKPD 2003? Kalau itu tidak, tentu ada proses anggaran yang tidak didukung dengan proses perencanaan pembangunan. Karena pada hakikatnya, kalau kita bicara tentang masalah tata kelola pengelolaan keuangan daerah itu mesti diawali dari perencanaan pembangunannya yang ada dalam RKPD. Dengan demikian tentu tidak ujuk-ujuk dia muncul di dalam APBD saja. Nah, tadi ada yang usulan-usulan berkaitan dengan apakah kegiatan sepeda itu dihilangkan ataupun juga kegiatan subsidi untuk transportasi massal. Yang harus kita pahami adalah kalau subsidi untuk transformasi massa itu dihilangkan, harus diingat bahwa itu merupakan urusan wajib. Itu pelayanan dasar, wajib pelayanan dasar, karena menyangkut sosial. Terus kita pahami itu. Jadi itu menyangkut sosial, artinya untuk kemasyarakatan yang tidak bisa kita kurangkan atau kita hilangkan itu. Apalagi kalau dibarter dengan hibah. Ketentuan hibah itu kan diatur. Ketentuan hibah tadi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 itu adalah dapat dialokasikan apabila telah terpenuhi urusan wajib tadi dan urusan pilihan. Jadi tidak bisa muncul-muncul anggaran hibah. Kemudian hibah tadi juga tidak bisa muncul dalam proses, apalagi kalau sudah lewat UAPPS. Kalau ada UAPPS sudah tanggal 8 November, sudah persetujuan bersama. Itu sudah close itu. Kalau UAPPS itu kebijakan umum anggaran dan prioritas pelaporan anggaran sementara itu telah disetujui bersama dengan kesepakatan bersama antara DPRD dengan Gubernur tanggal 8 November, nggak ada lagi tambahan-tambahan lagi setelah itu nggak ada lagi misalnya pembahasan ulang atau pembahasan lanjutan dengan nggak ada lagi, itu sudah tutup. Karena kita nggak mengenal itu dalam aturan regulasi yang ada dalam PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pintu masuk berikutnya lagi adalah kebijakan umum perubahan anggaran, tapi nggak sekarang dia, nanti baru muncul di tahun depannya di Juli ataupun di Agustus 2023 nanti baru bisa masuk kebijakan umum perubahan anggaran 2023 nanti. Jadi manakala yang tadi yang dikatakan usulan-usulannya disampaikan tadi atau proposal yang masuk, permohonan masuk berkaitan hibah, masuknya sekarang dan itu telah lewat tidak masuk dalam kebijakan umum anggaran dan perubahan,
maka sudah bisa dipastikan tidak memiliki legalitas untuk dianggarkan. Oke, jadi ada dua hal ini yang tadi yang saya ingin tanyakan tadi. Dengan soal bahwa proyek yang kedua tadi itu kan dihentikan. Proyek yang pertama dihentikan, pembangunan jalur sepeda, ya, dan bahkan juga termasuk perawatannya itu dihentikan. Yang kedua itu tadi sudah close, tapi kemudian tetap hibahnya juga dilakukan. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh dalam hal ini? Saya kira publik ya, tidak bisa kalau kemudian pemerintah daerah sendiri yang melakukan itu nggak mungkin dilakukan. Apakah publik bisa mengajukan keberatan soal ini atau mekanismenya seperti apa yang bisa dilakukan, Pak Hamdan? Yang pertama tentu kalau kita melihat kaitan dengan bagaimana keterlibatan publik. Memang kalau tradisi yang dibangun di DKI ini kan penganggarannya kan transparan, agak mudah diuploadnya. Kalau kita bicara dokumen-dokumen anggaran atau dokumen perencanaan anggaran, perencanaan pembangunan itu mudah diupload dalam situsnya DKI. Itu suatu hal yang kita apresiasi lah dengan DKI. Nah, tentu sekarang kalau kita katakan bagaimana kaitan dengan warga yang tentunya merasa terdampak dengan dengan hal-hal katakan kebijakan-kebijakan yang tentunya dilihat tidak sesuai dengan aspirasi sebagian daripada warga. Pertama kita melihat bahwa seorang pejabat gubernur manakala program tersebut itu merupakan program lanjutan. Ya, program lanjutan pertama. Ini program lanjutan yang tidak baru ya di tahun ini ya. Program lanjutan, maka yang harus diperhatikan ada kesinambungan dari program yang sudah ada. Jadi itu kan juga bagaimana pemanfaatan itu bisa maksimal kalau dia di tengah jalan atau di ujung-ujung jalan dia diamputasi atau apa tadi. Tentu menjadi yang proyek atau program-program yang sudah berjalan sebelum pada yang telah dialokasikan anggarannya yang telah direalisasikan pada tahun sebelumnya menjadi tidak bermanfaat. Ini tentu tidak suatu hal yang kurang bijak lah untuk hal demikian. Kedua tentunya program ini kan sudah ditampung ya, telah dirumuskan, telah diproses melalui musyawarah musrembang. Dan melalui proses musrembang, artinya hal-hal yang muncul nantinya dalam RKPD melewati musrembang ya. Jadi sudah teruji dia dalam musrembang tadi. Kalau kita bicara apa keinginan daripada gubernur, apa keinginan warga, ditemukan dalam RKPD-nya. Maka itu perlu proses musrembang. Nah, jadi tentunya tidak bisa dikatakan bahwa rencana pembangunan yang ada dalam RKPD itu merupakan selera secara personal daripada Gubernur Anies. Tidak begitu. Ini adalah kemauan warga ya, yang tentunya telah menjadi kesepakatan antara Pemprov DKI dengan warga dan juga dengan DPRD. Karena dalam proses RKPD itu, walau RKPD itu ditetapkan dengan peraturan gubernur atau perkada, namun dia memiliki proses di mana di situ dalam proses musrembang tadi melibatkan DPRD. Jadi DPRD juga terlibat dalam proses musrembang. Jadi menurut emak saya memang proses lanjutannya tadi akan tersisa nanti dalam proses evaluasi di Kementerian Negeri. Apakah aspirasi warga tadi karena ini dokumennya sudah masuk ternyata dalam proses finalisasinya ataupun dalam proses pembahasan kebijakan umum anggarannya ada. Tetapi karena nanti dalam proses finalisasi itu dihilangkan, tentu silakan saja nanti bagaimana mekanisme keberatan warga tersebut ditampung, apakah dalam proses evaluasi itu nanti akan menjadi pertimbangan atau tidak, itu satu hal yang tentunya sangat tergantung sekali untuk hal demikian, karena memang aturan secara hukumnya tidak ada hal demikian. Tetapi poin yang kita coba cermati di sini adalah yang tadi mungkin barangkali ketika ada anggaran-anggaran yang sifatnya ya tadi yang kalau yang menyangkut masalah kepentingan warga, yang menyangkut masalah subsidi terhadap transportasi massal. Ini kan tentu memiliki misi yang lebih luas lagi ya. Di samping dalam artiannya misi itu merupakan urusan wajib dasar, pelayanan dasar itu di dalam urusan pemerintah daerah, yaitu urusan wajib dasar itu bidang sosial, juga perlindungan masyarakat. Tetapi juga yang tidak kalah pentingnya
ada yang diharapkan dengan apa tadi adalah bagaimana penggunaan transportasi massa itu lebih masif. Tentunya itu juga mengurangi target-target untuk emisi karbon tadi yang kita diharapkan tadi, yang tentunya kita menjadikan Jakarta memang ramah lingkungan. Nah, ketika anggaran itu dibarterkan di ujung jalan, ini bukan tengah jalan, di ujung jalan, maka akan timbul persoalan-persoalan di situ. Timbul persoalan tadi adalah tidak mudah menganggarkan belanja IBA itu. Apalagi ini IBA-nya berkaitan dengan IBA kepada vertikal, TNI, Polri. Nah, pertanyaannya tadi adalah, apakah yang diibakan itu alat transportasi dalam kaitan dengan kepentingan warga, dalam kepentingan masyarakat, ataupun mungkin barangkali dalam transportasi massal, umum ya, artinya angkutan. Barangkali angkutan masih terkait dengan program untuk daripada program bagaimana untuk mengurangi kemacetan lalu lintas, atau juga dalam kaitan dengan agar angkutan umum lebih banyak dipakai daripada kendaraan pribadi. Itu juga suatu hal yang tentu mencoba mencari kaitannya. Kalau dia IBA tadi kendaraan yang tidak dalam kaitan dengan seperti bus itu tadi, tentu tidak memiliki korelasi yang cukup dengan program-program yang dilakukan oleh pemerintah DKI. Itu jadi IBA tadi juga dicari kaitannya sejauh mana dia. Kalau tadi mungkin ada IBA berkaitan dengan untuk tilang secara elektronik ya. Nah, tilang secara elektronik ada nggak kaitan dengan kepentingan Pemprov DKI? Ada, dalam rangka untuk supaya mengurangi kemacetan. Supaya kalau tilang dengan cara elektronik itu tidak terjadi kemacetan lalu lintas. Itu juga kepentingan Pemprov DKI dan masyarakat DKI. Itu ada kepentingan berkaitan dengan masalah kemacetan dan juga masalah-masalah lingkungan itu tadi yang tadi saya katakan. Kalau kendaraan tadi dimasukkan tadi adalah bus, tentu ada kaitannya tadi supaya dalam artian mengurangi kemacetan dan kemudian juga berkaitan dengan masalah lingkungan. Nah, jadi ada. Namun apapun namanya, setiap yang nama IBA itu pintu masuknya harus melalui RKPD. Jadi pintu masuknya harus melalui RKPD. Sementara RKPD 2000 RKPD itu rencana kerja pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Ya. Nah, jadi rencana kerja pembangunan daerah itu telah ditetapkan bersamaan dengan penetapan rencana pembangunan daerah tadi yang 2003-2006. Itu pada bulan Juni sudah ditetapkan oleh Gubernur Anies. Inilah dipakai ketika penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas pelaporan anggaran sementara. Ini dipakai seperti ini. Nah, jadi memang saya berkata-kata legacy untuk anggaran 2003 itu pada yang gubernur yang sekarang tadi, pada gubernur yang Pak Anies itu lebih kuat tadi, karena dua dokumen perencanaan yang menopangnya. Sebetulnya mungkin kalau mau bersabar bisa saja nanti pada waktu proses 2024. Kenapa? Itu diawali dengan RKPD 2024 nanti yang tapi itu jadi tadi. Jadi sehingga kalau dikatakan tadi dalam yang saya tayangkan tadi bahwa pejabat gubernur tadi tidak membuat kebijakan yang bertentangan ataupun yang tentunya yang berbeda dengan pejabat sebelumnya, itu bisa terjawab tidak langsung. Barangkali yang menjadi pertanyaan, kok ujuk-ujuk di menjelang baru saat datang, kemudian prosesnya KPPS dari ujung, atau ada berkaitan dengan usulan. Kenapa demikian? Karena usulan itu ada proposalnya. Proposal itu harus melalui evaluasi oleh SKPD terkait. Kalau tadi berkaitan dengan transportasi, itu dilakukan evaluasi oleh SKPD Dinas Perhubungan. Apakah hal demikian telah dilakukan? Dan aturan mainnya kita, kalau kita baca, sekarang sudah keluar ya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2002 tentang bagaimana pedoman penyusunan APBD 2023. Di situ secara jelas bagaimana penganggaran IBA. Jadi tidak bisa IBA itu ujug-ujug di ujung-ujung tadi. Dia melalui proses penganggaran dari dievaluasi oleh RKPD, oleh SKPD yang terkait, masuk dia dalam proses RKPD, rencana kerja pembangunan daerah 2023, baru nanti dimasukkan lagi ke dalam kebijakan anggaran PPAS, baru nanti kepada PDAPBD. Nah, ini kan masih berproses ya Mas Heksu. Kalau artinya
masih ada tahapan berikutnya lagi adalah berkaitan dengan APBD 2013 yang masih dalam proses nih. Nah, tentu masih terbuka peluang hal-hal yang tadi, apakah diakomodir atau tidak diakomodir sangat tergantung. Kan ini belum final lagi. Ini baru yang dikritisi warga tadi itu adalah angka-angka yang ada dalam kebijakan umum UPA PPAS 2003. Sedangkan tahapan yang sekarang berlangsung tadi adalah tahap untuk proses pembahasan APBD 2023. Jadi pembahasan untuk persetujuan. Nanti sekitar akhir, kalau aturan kita adalah akhir paling lambat itu akhir November itu sudah ketok palu tuh. Sudah ketok palu menjadi jadi rancangan Perda APBD 2023. Baru proses selanjutnya adalah ke Kementerian Negeri untuk dilakukan evaluasi. Nah, itu saya mungkin berpandangan masukan-masukan diskusi yang kita pada pagi ini tentunya menjadi bahan lah nantinya bagi anggota DPRD ketika menerima atau menyetujui, karena tentunya DPRD memiliki untuk alih. Saya melihat begini Mas Arsul, bagi Pak Anies itu nggak ada persoalan karena beliau kan tidak berada dalam posisi 2003. Jadi apapun yang terjadi di 2023 ke atas itu orang melihat sekali adalah apa yang telah diperbuat sampai 2002. Jadi 2017 sampai 2002 apa yang diperbuat itu saja. Bagaimana nanti hasil yang terjadi apapun yang dilakukan di 2003 itu sebenarnya sudah pejabat gubernur. Nggak ada dampaknya sedikit pun. Jadi kalau kita katakan apakah kegiatan dimaksud tadi yang dikatakan oleh Mas Yasu mungkin mengamputasi atau deanisasi tadi, itu nggak ada pengaruhnya tuh terhadap apa tadi. Jadi tapi kita akan berhadapan dengan warga nih persoalannya. Ya, yang terdampak justru kan yang jadi persoalan justru warga yang dirugikan kan? Ya, warga. Ini kan masih kalau kita lihat dari tahapan APBD tadi, pertama berproses dari RKPD itu sudah selesai pada era Anies menjabat. Kemudian tahapan juga masuk dalam kebijakan anggaran PPAS itu telah diselesaikan tanggal 8 November 2022. Masuk lagi kepada tahap penyampaian rancangan APBD dan pembahasan. Ini masih ada tentunya tahap pembahasan dengan DPRD. Nah, tentu hal-hal yang menjadi kritik daripada warga tadi, baik oleh pejabat gubernur Pak Heru yang telah tentu memahami sekali bagaimana realitas yang ada di DKI, karena beliau orang lama, orang memang asli DKI ya, atau asli dari awal berkarir sampai apa tadi di DKI. Dan kemudian DPRD sendiri, nah, itu bagaimana menyikapi menjadi aspirasi daripada warga tadi. Karena suatu hal yang lagi adalah kebijakan tadi kalau kita hilangkan ada warga yang rugi tapi tidak ada warga yang untung. Lain kalau umpamanya ada kebijakan itu kita amputasi, kita hilangkan, ada warga yang rugi, ada warga lain yang untung. Ini tidak, misalnya kaitan dengan kalau kita lakukan pemotongan terhadap subsidi tadi, nggak ada warga yang untung, malah rugi. Kalau persepedaan tadi kita hilangkan tadi, tidak ada warga yang rugi ada, yang untung tidak ada. Apakah kita mengatakan yang pemilik kendaraan roda 4 jadi untung dengan tadi? Jadi dalam analisis kebijakan itu faktor-faktor itu menjadi hitung-hitungan kita. Apalagi memang ini bukan kegiatan yang baru dilakukan untuk 2003, tapi sudah merupakan program lanjutan. Artinya apa? Kalau program lanjutan itu telah ada kesepakatan dengan DPRD dulu. Dan juga telah ada dalam RPJMD yang ditetapkan dengan Perda. Tidak ada. Jadi kalau program lanjut yang di 2003 tadi bukan program makmur baru oleh Gubernur Anies, ini tolong disikapi juga bahwa ini sudah melalui proses kesepakatan dengan DPRD pada waktu pembahasan APBD sebelumnya. Oh, tiba-tiba hilang saja di 2000. Kita akan bicara kelanjutan. Makanya dengan mempertimbangkan kontinuitas tadi, ini pembangunan itu kan secara kontinuitasnya tidak saja di RPJMD, tapi juga di rencana pembangunan jangka panjang RPJPD. Jadi rencana pembangunan jangka panjang tadi itu yang salah satu kenapa Menteri Dalam Negeri mengeluarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2021 tentang penyusunan dokumen perencanaan daerah. Itu adalah keberlanjutan. Jadi keberlanjutan daripada pembangunan tadi. Tidak ada
yang namanya tadi, ini kan posisinya, ini kan tidak dalam posisi konsultasi kompetisi. Biasanya memang hal seperti bisa terjadi ketika gubernur yang lagi petahana berkompetisi dengan gubernur yang baru, terpilih gubernur yang baru, maka programnya tadi itu diamputasi, itu dia apa, itu memang terjadi. Tapi untuk PJ itu kan tidak merupakan pejabat politis. PJ bukan merupakan pejabat politis. Kenapa? Tidak memiliki janji-janji kampanye kepada warga tadi kan. Tentunya janji kampanye itu menjadi prioritas untuk ditunaikan. Ini tidak, ini kan pejabat administrator atau kamu murni kalau PJ itu pejabat administrator. Kira-kira poinnya seperti itu, Mas. Jadi tentunya apa yang menjadi program yang telah dirintis sebelumnya tidak serta-merta nanti dengan argumentasi yang tidak jelas itu berakhir atau berkurang, apalagi kalau sampai merugikan warga nanti ya kan. Yang tadi saya katakan dari sisi apanya kontroversi jadinya kalau katakan subsidi dihilangkan dialihkan kepada IPA, itu sangat kontroversial seperti itu ya. Karena kita tidak membangun gitu, tidak pernah namanya urusan wajib dasar kita ganti dengan yang namanya tidak kategori urusan wajib, tidak pula urusan pilihan yang seperti IBA. Kenapa? IBA itu adalah tidak menjadi urusan pemerintah daerah sebetulnya. Hanya saja dicantolkan ada nggak kepentingan pemerintah daerah terhadap pemerintah itu saja. Tapi dia urusan tidak, karena urusan itu dibangun dari 3 saja, wajib dasar, pelayanan dasar, kemudian wajib non dasar, kemudian pilihan, itu aja 3 urusan. Di luarnya tidak. Tapi ketika memberikan IBA kepada instansi pertika, maka pertimbangan jadi ada kepentingan. Kalau hal itu tidak dilakukan analisis lebih dalam, bagaimana hal yang sama dituntut oleh katakan kalau Kapolda atau Kodam, Kapolda atau Pangdam di daerah lain, apakah daerah lain memenuhi yang sama dengan seperti DKI? Kalau di Jawa Barat nanti itu yang sama. Nih contohnya Gubernur Jawa Barat nanti muncul lagi PJ di Jawa Barat nanti dituntut yang sama. Apakah PJ yang sama bisa memenuhi seperti apa yang dilakukan oleh PJ Gubernur DKI? Barangkali itu poinnya, Mas. Ya. Oke, nah satu itu soal anggaran. Sekarang berkaitan dengan penggantian pejabat. Tadi kan dikatakan bahwa aturannya juga tidak boleh melakukan mutasi ya. Ini saya membaca misalnya di RUT MRT yang baru 3 bulan, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah menjabat gitu ya, itu juga sudah diganti. Dan kemudian terbaru saya mendengar, saya membaca juga komisaris LRT yang kebetulan mantan anggota TGUPP ya. Itu Tata Udiati itu juga dicopot juga. Apakah hal itu juga dibenarkan, Pak Hamdani? Jadi begini, memang kalau di dalam aturan ini dikatakan itu hal yang masuk larangan. Namun ada lagi kalau klausulnya tadi, ya ketentuan dimaksud dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Nah, persoalannya kan posisi PJ ini bisa berbeda, Mas Ersu. Yang 6 PJ lagi dalam hubungan dengan apa kan beda. Kalau kan Pak PJ Pak Ersu ini nggak bisa dilepaskan dari jabatan yang beliau emban. Beliau kan sekretaris presiden. Sekretaris presiden itu legasinya lebih apa tadi pengaruhnya tentu berbeda dengan PJ-PJ lain itu. Mungkin PJ-PJ lain tidak semudah yang tadi dikatakan melakukan pergantian apa tadi karena ada kata-kata dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri. Saya tentunya tidak berandai-andai ya apakah Menteri Dalam Negeri menyetujui ataupun tidak menyetujui, saya nggak bisa berandai. Tapi yang nggak bisa dilepaskan adalah PJ ini adalah sekretaris presiden. Jadi orang paling dekat dengan presiden pastilah Pak PJ Pak Jokowi. Tentu itu tidak bisa diterjemahkan lebih lanjut lagi. Tentu saya tak takut masuk ke wilayah politik, tapi wilayah secara administrasi pemerintahan aja di situ tentu ada. Jadi kalau kata-katanya tadi tentunya apa namanya itu larangan. Tapi larang itu ada klausulnya lain, ada klausulnya lagi di dalam peraturan pemerintah tersebut, Mas bilang tadi. Apa tadi dikecualikan atas persetujuan Menteri Dalam Negeri. Persoalannya adalah apakah Bapak Menteri Dalam Negeri menyetujui atau tidak. Kira-kira poinnya begitu, Pak. Ya, itu kalau orang Minang akan bilang dilarang bazino kecuali salero. Oke, Pak. Ya, nah jadi memang ini jadi menarik menyoroti itu karena posisi saya juga terheran-heran karena posisi Pak Heru Budi ini ternyata beliau sebagai PJ dari Gubernur DKI Jakarta dan beliau masih tetap merangkap jabatan sebagai sekretaris presiden ya, Setpres sekretaris
apa ya, jabatan beliau itu yang tepat apa? Sekretaris Presiden ya Pak ya? Presiden. Iya, Presiden, ya. oke. Nah, saya membayangkan dan kemudian di sana juga ditunjuk juga seorang PJ gitu. Tapi Pak Heru menyatakan seminggu sekali lah masih ngantor di kantor presiden. Saya agak membayangkan apa tugas Gubernur DKI Jakarta ini aja sangat berat. Bagaimana mungkin pekerjaan itu dirangkap dengan seorang sekretaris presiden? Ya, yang pertama tentunya kalau kita melihat ya, kalau seorang sekretaris presiden itu pekerjaan sangat apa sekali karena itu apa yang paling berada dalam lingkaran inti presiden adalah sekretaris presiden ya. Jadi orang-orang betul orang kepercayaan presiden ya. Walaupun tadi beliau katakan ketika dilantik sebagai pejabat pejabat gubernur DKI, maka di sana disediakan yang namanya PLH. Jadi bukan pejabat sana, tapi PLH sekretaris presiden lagi. Biasa seperti itu. Jadi manakala seorang pejabat itu dilantik, dia jabatan itu nggak ditinggal. Ketika nggak ditinggal tadi, tidak bisa PLT di situ. Itu ada aturan kepegawaian gitu, aturan birokrasi gitu. Tidak bisa PLT itu. Jadi kalau PLT itu memiliki kewenangan yang lebih kuat gitu. Jadi apanya tanggung jawabnya bergeser kepada PLT. Tapi kalau PLA tadi itu melaksanakan tugas sehari-hari, lebih banyak bersifat administratif. Tapi melihat daripada posisi letaknya tadi hanya berada pada Pantaja, jadi hanya dipisahkan oleh Monas ya, itu tidak secara tidak banyak kendala lah ketika beliau merangkap lagi melaksanakan lagi tugas-tugas yang sifatnya strategis dan sebagai sekretaris presiden. Hanya tentu tidak dalam kaitan dengan mendampingi presiden dalam setiap acara ataupun dalam setiap kunjungan, itu saja mungkin tidak dilakukan. Tapi mungkin berkoordinasi dengan para jajarannya, stafnya itu saya melihat tidak ada hal yang karena pun juga pejabat-pejabat lain pun juga yang ketika dia diletakkan ataupun dijadikan pejabat gubernur tidak menghilangkan atau tidak menarik jabatannya. Kenapa demikian? Karena pada hakikatnya pejabat gubernur itu adalah pejabat definitif di dalam posisi dia, pejabat tinggi media dalam posisi yang diembannya. Apakah dia seorang dirjen, apakah dia seorang inspektur jenderal, apakah dia sekretaris presiden ataupun apa, itu dalam kategorinya adalah pejabat tinggi media, itu yang memenuhi persyaratan untuk sebagai pejabat gubernur. Tapi melihat daripada hal yang berbeda, kalau beliau ini menjadi pejabat gubernur di Jawa Barat mungkin berbeda, atau Jawa Tengah ya, atau Jawa Timur. Tapi kalau di DKI, mengingat letaknya kantor presidenan itu, kantor sekretaris presiden itu hanya dipisahkan oleh Monas, saya rasa dan apalagi dengan teknologi informasi yang sekarang yang canggih, itu tidak menyulitkan bagi Pak hanya saja memang kenapa seorang PJ itu relatif berat, apalagi dalam periode yang panjang seperti ini, karena PJ itu tidak didampingi oleh Wagub. Jadi tidak ada pejabat wakil gubernur, itu aja bedanya. Jadi tunggal tadi kan. Jadi itu situasinya kan beda ya, rata-rata kayak Bapak sebagai PJ itu paling hitungan bulan ya. Kalau rata-rata kan paling hitungan bulan. Kalau ini kan panjang, ini sampai tahun 2024 gitu. Ya, ya betul. Jadi itu apanya yang jadi apa tadi, yang saya katakan tadi. Kalau akan dialihkan mestinya posisi-posisi pejabat yang bersangkutan tidak berada pada posisi jabatan-jabatan yang strategis ya. Kalau di Kementerian Dalam Negeri kan banyaknya, atau di kementerian lain kan berada pada posisi staf ahli. Staf ahli ini kan jabatan eselon 1, jabatan tinggi media, tapi jabatan non portofolio. Jadi artinya tidak ada membawai organisasi secara khusus di bawahnya. Dan tidak ngambil kebijakan ya, tidak membalin kebijakan. Tidak punya program, tidak punya personil. Jadi jabatan non portofolio lah. Kalau dulu kan ada menteri non portofolio, kan? Jadi menteri aja dia nggak punya kementeriannya, itu kan ada istilahnya kan. Menteri non portofolio kan, menteri dia jabatan setingkat menteri tapi tidak memiliki departemen, tidak menteri kementeriannya. Nah mungkin jabatan-jabatan seperti itu lebih cocok bagi seorang yang menjabat PJ dalam jangka waktu panjang sampai 2 tahun, supaya tentu di posisi jabatan yang diembannya sekarang tidak mengalami kesulitan. Tapi tentu hal seperti itu sudah dipikirkan baik oleh Pak Menteri Dalam Negeri maupun juga oleh Bapak Presiden, itu sudah dipikirkan bagaimana baik buruknya. Saya kira tidak ada persoalan-persoalan untuk hal sedemikian. Apalagi apalagi dengan posisi Pak PJ tadi berada di Jakarta.
di Jakarta yang kita katakan tadi hanya dipisahkan dengan Monas. Kalau tidak satu tuh, kalau tidak antara kantor DKI, Gubernur DKI dengan istana itu satu kesatuan itu. Ya, Jangan ya. RT juga sama, satu RT jangan. Mereka Baik. demikian, Mas. Ya, terima kasih Pak Dr. Hamdani, mantan staf ahli Menteri Dalam Negeri bidang ekonomi dan pembangunan, dan juga pernah menjabat sebagai pejabat gubernur di Bali dan Sumatera Barat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.